Di video kali ini kita akan belajar tentang peralatan kontrol magnetik yang sering digunakan ketika kita memasang rangkaian kontrol magnetik. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu tombol tekan atau push button. Bentuknya seperti ini. Ada bagian untuk tekan, kemudian ada terminal-terminal untuk penyambungan kabel, dan tombol tekan ini memiliki dua kontak. Terlihat di sini ada dua kontak, ini yang pertama dan ini yang kedua. Masing-masing kontaknya berbeda. Yang satu adalah kontak NO atau normally open, dan yang satunya normally close. Ada tombol tekan yang mempunyai kontak seperti ini, dua. Tetapi ada juga yang hanya memiliki satu macam kontak, sehingga hanya bisa dioperasikan sebagai tombol tekan NO atau tombol tekan NC. Kalau yang saya pegang ini terdiri dari dua kontak, yaitu kontak NO dan kontak NC. Kontak NO itu yang sebelah kiri dan NC nya sebelah kanan. Dalam keadaan tidak ditekan seperti ini, maka antara terminal ini dengan ini itu terhubung, sementara terminal ini dan ini tidak terhubung atau terbuka. Ketika ditekan, maka kontak ini akan, yang tadinya tertutup akan membuka, dan ini yang tadinya terbuka akan menutup. Kemudian ketika ditekan dan dilepas, maka dia akan kembali ke posisi semula, oleh karena di dalamnya ada pegas, sehingga ketika ditekan dan dilepas, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Tombol tekan ada yang berwarna merah, ada yang hijau, macam-macam ya, sesuai penggunaan ya. Biasanya kalau untuk hijau kita gunakan untuk on atau start, dan yang merah kita gunakan untuk off atau stop. Yang berikutnya adalah saklar pilih. Saklar pilih itu seperti ini. Saklar pilih atau selector switch. Saklar pilih ini ada dua macam. Ada yang kedudukan nolnya ada di tengah, dan ada juga kedudukan nolnya tidak di tengah tapi di ujung ya. Jadi kalau yang seperti ini nolnya di tengah. Jadi ketika di posisi tengah seperti ini, kedua kontak ini tidak akan terhubung. Jadi antara terminal ini dengan ini terbuka, antara terminal ini dan ini juga terbuka. Jadi ada dua kontak di dalamnya, yang kalau kita posisikan ke posisi 0 di tengah ini, maka terminal ini dengan ini tidak akan terhubung, dan ini dengan ini tidak akan terhubung juga. Nah, kalau kita posisikan ke posisi 1 misalnya, jadi posisi 1, 0 dan 2. Jadi ketika kita posisikan ke posisi 1, maka kontak ini yang akan bekerja. Jadi terminal ini dan ini akan terhubung, sementara terminal ini dan ini tetap terbuka. Kalau kita posisikan ke posisi 2, maka sebaliknya, terminal ini dan ini yang akan terhubung, ini dan ini akan terbuka. Kalau di posisi 0, maka dua-duanya akan terbuka, sehingga tidak ada hubungan antara ini dan ini, juga ini dan ini. Itu saklar pilih. Berikutnya adalah
saklar emergency atau tombol emergency. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuk tombolnya seperti jamur ya. Tujuannya adalah supaya ketika terjadi keadaan emergensi maka ini bisa dengan cepat dioperasikan. Seperti itu. Jadi kalau dioperasikan ditekan saja, kontak-kontaknya akan bekerja. Kemudian untuk melepaskannya maka diputar ke arah panah itu, reset. Nah, pada tombol emergency ini juga ada dua kontak, yang satu NC, ini NC, kemudian yang satunya NO. Ketika ini dalam posisi reset seperti ini, maka yang NC tentu saja menutup dan yang NO membuka. Ketika kita tekan, maka yang NC tadi akan membuka, sementara yang NO akan menutup. Dalam penggunaannya, saklar emergency ini digunakan untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi keadaan emergensi. Sehingga ketika kita tekan, maka aliran listrik yang kita pasangkan melalui kontak NC ini akan terputus sehingga rangkaiannya mati. Sebaliknya, yang NO ini ketika kita tekan dia menutup, bisa kita manfaatkan sebagai saklar untuk menghidupkan lampu emergensi, sehingga ketika ada keadaan emergensi kita tekan tombolnya, rangkaian utamanya berhenti, tetapi ada satu lampu yang menyala sebagai tanda terjadi keadaan emergensi. Ini tombol emergency. Yang berikutnya adalah limit switch. Limit switch seperti ini. Ini digunakan sebagai pembatas gerakan mekanis, misalnya ada kontrol untuk membuka dan menutup pintu gerbang, atau pada pengontrolan lift. Ini digunakan sebagai pembatas gerak mekanis. Jadi gerakan mekanisnya nanti misalnya bergerak seperti ini lalu menekan ini dan mengaktifkan kontak-kontaknya. Nah, di sini pada limit switch ini kontaknya adalah kontak CO atau change over. Jadi bukan dua buah kontak NC atau NO, tetapi satu buah kontak CO, change over, dimana bekerjanya dalam keadaan tidak ditekan seperti ini normal, maka yang akan terhubung adalah kontak ini dan kontak ini yang bawah. Sementara kalau ditekan seperti ini, maka yang terhubung adalah kontak ini dan kontak ini. Coba kita uji dengan voltmeter. Dalam keadaan tidak ditekan seperti ini, maka yang terhubung adalah kontak ini dengan yang ini, sementara yang ini tidak. Tetapi ketika saya tekan, maka yang ini tidak terhubung lagi, terputus, melainkan yang ini. Ya, jadi kontaknya adalah kontak CO yang bekerja bergantian sesuai dengan penekanan pada tuas ini. Itu limit switch atau saklar batas. Selanjutnya adalah kontaktor magnet atau magnetic kontaktor. Di sini ada dua buah kontaktor
yang satu mereknya Mitsubishi dan yang satu dari Telemekanik atau Schneider. Kontaktor magnet digunakan sebagai saklar yang menghubungkan beban dengan sumber tegangan, misalnya motor listrik dengan sumber tegangannya. Kontaktor magnet bekerja dengan prinsip elektromagnetis, yaitu magnet yang ditimbulkan oleh sumber listrik. Ada kontaktor yang digunakan pada tegangan DC dan ada pula yang AC. Yang saya pegang ini adalah yang bekerja dengan tegangan AC 220 volt. Di sini yang penting adalah prinsip kerjanya, yaitu jika kumparan magnetnya dialiri arus listrik, maka kontak-kontaknya akan bekerja. Nah, di dalam kontaktor ini ada bermacam-macam kontak, ada yang NO, ada yang NC. Nah, ketika dialiri arus listrik sumber tegangan ke kumparan magnetnya, maka dia akan bekerja menggerakkan kontak-kontaknya. Yang NO akan menutup, yang NC akan membuka. Kontak-kontak pada kontaktor terbagi dua. Ada yang disebut dengan kontak utama, yaitu ini 135 dan 246. Kontaknya adalah 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. 3 kontak ini adalah kontak NO. Jadi dalam keadaan normal tidak bekerja, kontak-kontak ini akan terbuka. Jadi 3 buah kontak 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Kemudian ada kontak bantu. Kontak bantu itu misalnya yang seperti ini. Ada yang NO 13, 14. Kemudian ada yang NC 21 dan 22. Itu kontak bantu untuk aksesoris, misalnya untuk menyalakan lampu indikator. Kalau kontak utama digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber ke motor. Jadi motornya nanti dipasang di terminal 2, 4 dan 6-nya. Kemudian ada lagi satu kontak, yaitu bukan kontak tapi terminal untuk kumparan magnet yang punya kode A1 dan A2. Kelihatan kodenya A1, A2. Itu tempat kita menghubungkan sumber tegangan untuk mengaktifkan kumparan magnetnya. Di sini ada penutup yang dapat dilepas untuk menambah kontak dari kontaktor bantunya, sehingga kontak bantunya yang hanya tersedia 2 buah misalnya bisa kita tambahkan lagi, itu dengan memasang yang namanya underblock seperti ini. Ini berisi kontak-kontak bantu yang terdiri dari 2 NO dan 2 NC. Ini dipasangkan seperti ini dan ditarik sampai bunyi klik. Ya. Hingga sekarang kontak bantunya menjadi bertambah 4 buah kontak NO dan NC. Itu kontaktor magnet. Berikutnya adalah relay. Relay adalah komponen atau peralatan kontrol magnetik yang fungsi dan cara kerjanya mirip dengan kontaktor. Perbedaannya adalah kalau relay digunakan untuk arus-arus yang kecil, kalau kontaktor digunakan untuk arus-arus yang besar. Sama-sama
menggunakan prinsip elektromagnet atau magnet listrik yang punya kumparan magnet yang nantinya ketika bekerja akan mengaktifkan kontak-kontaknya yang ada di sini. Ini terdiri dari dua bagian, relaynya sendiri dengan base-nya atau dudukannya. Nah, di sini sudah ada terminal-terminal yang disertai dengan nomor, ya, dan nomor yang menandakan jenis-jenis kontaknya dan juga terminal untuk kumparan magnetnya. Memasangnya dengan cara memasang seperti ini dengan memperhatikan kedudukan coakan ini, tonjolan ini. Tonjolan itu harus masuk ke bagian yang ada celahnya seperti ini. Sehingga tidak ada kemungkinan timer ini, relay ini akan terpasang terbalik. Sebab kalau kita pasangkan tidak sesuai dengan arahnya, maka dia tidak akan bisa masuk. Ya, dia harus sesuai. Seperti itu relay. Berikutnya adalah time delay relay atau disingkat TDR, tapi kadang-kadang juga disebut timer. Bentuknya seperti ini. Ada tempat kita mengatur kerja dari timernya melalui pengaturan waktu. Kemudian di bagian bawah ada satuan waktunya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau yang posisi sekarang ini diatur dalam satuan sekon atau detik. Pengaturannya bisa dilakukan dengan mengatur sekrup yang ada di sini dan juga di sini. Yang satu untuk mengatur angkanya. Misalkan kita mau atur dalam satuan atau dalam pengaturan 5 detik, maka bagian ini kita putar sampai ke angka 5. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mengatur satuannya, maka diatur melalui skrup itu. Kemudian seperti halnya juga relay, maka timer atau TDR ini juga dipasang pada base, ya, seperti ini. Jadi dia dimasukkan dengan menyesuaikan bagian tonjolan yang ada di sini ke bagian yang ada coakannya, sehingga tidak mungkin ada kesalahan pemasangan. Sebab kalau tidak sesuai, maka dia tidak akan bisa masuk. Time delay relay ini digunakan untuk mengatur kerja rangkaian kontrol melalui penundaan waktu. Ada
berbagai jenis penundaan waktu pada timer, misalnya on delay, off delay, on delay and off, dan lain-lain. Jadi pengaturannya bisa disesuaikan atau diatur melalui pengaturan di subgroup ini. Kemudian PDR seperti ini ada yang analog seperti yang saya tunjukkan ini, tapi ada juga yang digital. Kebetulan yang kita punya di bengkel TITL adalah yang analog seperti ini. Ada kesamaan kerja dari timer, kontaktor, dan relay, yaitu sama-sama menggunakan kumparan magnet untuk mengaktifkan kontak-kontaknya. Hanya saja pada timer ini kontak-kontaknya jika diatur misalnya dalam mode on delay, maka ketika diberikan tegangan maka dia tidak langsung menggerakkan kontak-kontaknya, tetapi menundanya hingga ke waktu yang telah disetting. Jadi kalau timernya disetting 2 detik, maka ketika diberikan tegangan pada kumparan magnetnya, maka dia akan mulai menghitung pada saat itu, dan 2 detik kemudian baru dia menggerakkan kontak-kontaknya. Sama dengan relay juga untuk timer seperti ini. Untuk kumparan magnetnya itu ada pada kaki nomor 2 dan 7. Jadi sama dengan relay. Kemudian timer ini juga memiliki 2 kontak CO seperti relay, sehingga totalnya ada 8 terminal, 2 diantaranya untuk kumparan magnet, yaitu yang bernomor 2 dan 7. Sementara yang lainnya mempunyai konfigurasi mirip seperti relay. Berikutnya adalah thermal overload relay atau TOR. Bentuknya seperti ini. Yang kita gunakan dari merek telemekanik sesuai dengan kontaktornya. Jadi dia harus sesuai dengan kontaktornya supaya pemasangannya nanti cocok pada kontaktornya. Jadi ini dimasukkan di kontak atau terminal 246 dari kontaktor. Sesudah itu bagian 246 nya di sini yang dihubungkan ke motor. Nah, dia juga menggunakan ada 2 kontak bantunya di dalam, yaitu yang NO ada 9798 dan NC nya 9596. Ini kelihatan sini. Yang NC nya ada di sini 95 dan 96, yang NO nya 97 dan 98. Kemudian di sini ada tombol stop. Tombol stop ini kita gunakan untuk mengetes kerja rangkaian yang sudah kita gunakan. Jadi thermal overload ini berfungsi sebagai alat proteksi bagi motor listrik. Dia melindungi dari bahaya beban lebih, misalnya karena beban mekanis pada motor listrik terlalu besar, atau juga ada salah satu fasa dari motor 3 fasa yang terbuka, atau juga misalnya motornya berhenti secara mendadak. Nah, kalau porosnya berhenti secara mendadak, maka itu akan menyebabkan arus listriknya naik, dan jika tidak diproteksi maka akan menyebabkan kerusakan pada motornya. Bentuknya seperti ini. Cara kerja TOR itu menggunakan
prinsip termis atau suhu. Jadi dia mendeteksi kenaikan suhu pada penghantar. Kemudian bekerjanya dengan menggunakan bimetal karena dia mendeteksi suhu, sehingga pengaturannya kita bisa lakukan di bagian depan sini untuk mengatur sensitivitas dari tor yang kita gunakan. Nah, kemudian fungsi stop tadi, jika rangkainya sudah terpasang, maka jika kita operasikan motornya dan selanjutnya kita tekan stop, maka motornya akan berhenti. Nah, tetapi untuk melihat fungsi overloadnya sendiri bisa kita lakukan dengan cara menggeser saklar kecil yang ada di dalam sini. Jadi motornya kita operasikan, kemudian setelah motornya berjalan, ini kita geser ke kiri menggunakan obeng min yang kecil, kita geser ke arah kiri, maka motornya akan berhenti dan kontak-kontak ini akan bekerja. Bukan saja hanya NC-nya yang memutuskan rangkaian, tapi juga NO-nya akan hidup untuk menyalakan lampu tanda waktu ada gangguan. Kemudian setelah gangguannya diselesaikan, kemudian di start lagi motornya, maka dia tidak akan bisa hidup sebelum kita menekan tombol reset yang ini. Jadi ini tekan dulu reset, baru bisa dioperasikan lagi secara normal. Berikutnya lampu indikator atau lampu tanda seperti ini. Yang pertama terlihat bahwa ini ada berwarna-warni, ada merah, kuning, dan hijau yang kita sering gunakan ketiga warna itu. Meskipun ada juga warna-warna yang lain, misalnya ada yang menyala putih, digunakan untuk keperluan tertentu. Kalau lampu indikator ini dari jenis yang LED, jadi bukan menggunakan lampu pijar, sehingga kalau kita buka bagian tutupnya, seperti ini. Jadi kelihatan di bagian dalamnya ada rangkaian LED, light emitting dioda, yang nantinya akan menyala jika diberikan tegangan di bagian belakangnya. Ada dua terminal sini, tempat penyambungan. Lampu indikator atau lampu tanda digunakan misalnya sebagai tanda beroperasinya sebuah mesin. Biasanya kita gunakan warna yang hijau. Kemudian juga bisa kadang-kadang dipakai juga sebagai tanda bahwa ada terjadi gangguan pada sistem mesinnya. Ini kita gunakan warna kuning atau merah ya. Semuanya mendukung kerja dari rangkaian kendali itu. Kalau untuk rangkaian berurutan, pengoperasian motor berurutan, maka kita bisa menggunakan lampu-lampu ini sebagai tanda bahwa motornya bekerja untuk setiap motor. Misalnya motor 1 menggunakan lampu hijau, motor 2 menggunakan lampu kuning, dan seterusnya. Kalau yang merah umumnya kita gunakan sebagai tanda gangguan atau ada overload, seperti itu. Demikian peralatan kontrol magnetik yang dapat kita bahas dalam video ini. Terima kasih.